Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Umi ingin ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada anak-anak yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, sekarang Bu Umi ingin mengabsen terlebih dahulu. Anak-anak yang namanya terpanggil, diangkat tangannya, kemudian bilang hadir. Bisa dipahami? Bisa. Mala, Hadir. Rizky, Hadir. Brian, Farel, Dandi, Azam, Fandi, Bima, Mika, Indri, Deva, Zaki, Andre, Satria. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Bu Umi ingin membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, kalian lihat. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, ada 4 tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian halal dan haram serta dasar hukumnya dalam Islam. Kemudian tujuan yang kedua, mengidentifikasi makanan, minuman, dan perilaku yang tergolong halal dan haram. Tujuan yang ketiga, menyebutkan hikmah dari mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Dan tujuan yang keempat, menerapkan prinsip memilih yang halal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bu Umi ingin setelah ini kita akan melakukan ice breaking, ya, biar kita semangat dalam belajar. Semuanya berdiri, ya. Kamu lihat video yang Bu Umi tampilkan. Sudah siap semuanya? Sudah. Kalian mengikuti gerakan yang ada di layar. Bisa dipahami? Bisa. Bentar. Oke. Ayo. Semakin cepat. Yo, semakin cepat. 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 Oke, sudah. Tepuk tangan. Anak-anak boleh duduk. Anak-anak boleh duduk. Oke, sudah.
Semuanya sudah? Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, ya, Bu Umi ingin bertanya kepada anak-anak. Apakah ada yang tahu tentang arti halal dan haram? Tahu apa tidak? Ada yang tahu apa tidak? Tahu. Apa? Siapa yang tahu arti dari halal? Pengertian dari halal. Angkat tangan. Diperbolehkan. Diperbolehkan. Kalau haram, dilarang. Siapa yang melarang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian lihat, di sini ada sebuah gambar. Nah, kalian lihat. Oke. Nah, kalian amati. Dari gambar tersebut, itu kan ada botol-botol ya, botol minuman. Gambar apa itu? Minuman keras. Minuman keras. Nah, sekarang minuman tersebut termasuk atau tergolong dalam minuman yang halal atau haram? Haram. Nah, coba siapa yang bisa memberikan alasannya, angkat tangan. Kenapa minuman tersebut tergolong haram? Bima? Mengandung alkohol yang mengakibatkan mabuk. Ya, itu adalah minuman yang dilarang oleh Allah. Kemudian selanjutnya, nah, ada gambar. Gambar apakah itu? Ayam goreng, ya toh. Apakah makanan tersebut termasuk makanan yang halal atau haram? Halal. Ya, sekarang siapa yang bisa memberikan alasan kenapa makanan tersebut termasuk makanan yang halal? Angkat tangan. Malah Karena termasuk jenis hewan yang halal. halal atau diperbolehkan untuk dimakan, ya. Sampai di sini paham? Paham. Sekarang kalian menyiapkan buku tulis sudah? Sudah, ya. Nanti ada 3 soal. Ini cepat-cepatan ya, karena waktunya berjalan dengan cepat. Nanti kalian cukup menjawab abjadnya saja, A atau B atau C atau D. Ketika sudah, semua buku diangkat. Paham? Paham. Kalian lihat. Oke. Sudah? Oke, kita mulai. Yo. Bentar. Bentar. Bentar ya. Kalian hanya menjawab jawabannya saja ya. Oke, bisa dimulai. Menunggu pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Di sana ada waktu ya. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang baik dan bergizi hukumnya apa? 1, 2, 3 diangkat. Jawabannya adalah A. Coba kita lihat A. Apakah benar halal? Ya, benar sekali. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan kedua. Makanan yang asalnya halal dapat menjadi haram apabila Sudah semuanya? Oke, diangkat jawabannya semua. Jawabannya D, tercampur najis. Kita lihat apakah benar. Oke, benar sekali. Pertanyaan terakhir, ketiga. Nah, berikut ini yang termasuk jenis makanan halal karena zatnya adalah daging apa? Ya. Sudah? Diangkat semua? Ya, diangkat jawabannya. Jawabannya? Coba kita lihat. Apakah benar jawabannya A? Oke, benar sekali. Oke, letakkan. Ya. Jawabannya A, benar sekali. Oke. Dari pertanyaan yang sudah kamu jawab, ya,
Bu Umi dari situ kan sudah tahu hasilnya. Maka dari itu, dari hasil jawaban kalian dari pertanyaan tadi, Bu Umi akan mengelompokkan kamu berdasarkan nilainya, ya. Nanti ada kelompok pemula, kemudian kelompok menengah, dan kelompok mahir. Oke, langsung dibentuk. Untuk yang sana adalah kelompok pemula. Kemudian yang tengah adalah kelompok menengah. Yang ketiga kelompok mahir. Setiap kelompok ada ketuanya masing-masing, ya. Untuk kelompok pertama ketuanya adalah Indri, kelompok kedua adalah Mika, dan kelompok ketiga adalah Mala, ya. Sebelum Bu Umi memberikan tugas tentang kelompok, Bu Umi akan menjelaskan terlebih dahulu penjelasan dari ini, penjelasan dari materi Bu Umi ini, ya. Bisa dipahami? Nah, sekarang Bu Umi akan menjelaskan tentang ini, hukum halal dan haram. Ya, hukum halal dan haram. Sebentar. Sebentar. Bisa dilihat? Oke, hukum halal dan haram. Nah, materi kita pada hari ini tentang hukum halal dan haram. Yang akan kita bahas adalah konsep halal dan haram dalam Islam. Ada definisi, dasar hukum, kriteria, dan dampaknya. Kemudian, ini definisi halal dan haram. Artinya, halal berarti diperbolehkan. Tadi siapa yang jawab? Depa ya? Apa Mala? Mala, oke. Diperbolehkan atau diizinkan dalam Islam. Ini merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Sedangkan haram artinya adalah terlarang atau tidak boleh di dalam Islam. Berarti dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi, baik itu makanan atau minuman. Kemudian selanjutnya, nah, makanan dan minuman yang halal itu adalah yang pertama buah dan sayuran. Semua jenis buah dan sayur yang tumbuh secara alami tanpa campuran bahan haram. Siapa yang di sini tidak suka sayur? Ada? Tidak ada? Apakah semuanya suka sayur? Suka. Di sini ada yang tidak suka buah? Tidak ada. Oke, terus selanjutnya adalah air dan minuman lain. Yaitu air yang dimaksud adalah air bersih dan minuman yang tidak mengandung bahan haram seperti alkohol atau zat adiktif. Sedangkan makanan olahan yang terbuat dari bahan halal dan tidak mengandung bahan haram seperti lemak hewani yang tidak disembelih secara halal. Kamu tahu makanan kemasan, ya? Biasanya dijual di toko-toko, di situ kan ada label halal. Nah, ketika sudah ada label halal berarti sudah diperiksa, ya, berarti itu boleh dikonsumsi. Kemudian, nah, makanan dan minuman yang haram, di situ ada gambar daging babi, ya. Daging babi dan semua produk turunannya haram dikonsumsi, baik itu dagingnya, ya, ataupun darahnya sudah haram dikonsumsi, tidak boleh. Kemudian darah haram dikonsumsi dalam Islam, baik darah hewan maupun manusia. Kemudian minuman keras, ya, karena minuman ini adalah minuman yang memabukkan. Kemudian bangkai hewan yang mati tanpa disembelih secara halal haram dikonsumsi. Kemudian selanjutnya adalah kriteria halal dan haram. Yang pertama adalah sumber. Asal bahan makanan harus halal seperti hewan disembelih secara halal dan tumbuhan yang tumbuh secara alami. Kemudian prosesnya, proses pengolahan makanan tersebut halal tanpa menggunakan barang yang haram atau peralatan yang terkontaminasi bahan haram. Kemudian hasil akhirnya makanan itu harus halal, bebas dari bahan haram dan dijamin kebersihannya. Kemudian dampak apa toh dampaknya kamu mengkonsumsi makanan sing haram? Yang pertama, kamu akan mendapat apa gue? Dosa. Kemudian yang kedua, kamu akan mendapat apa? Penyakit. Penyakit itu menyerang tubuh kita, ya toh?
baik itu gangguan pencernaan, alergi dan penyakit kronis. Kemudian yang ketiga yaitu kerugian spiritual, dalam artian ketika makanan yang kamu konsumsi atau minuman yang kamu konsumsi itu haram, maka akan merusak hati kita, jiwa kita, dan kita akan jauh dari siapa? Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, prinsip kehati-hatian dalam memilih makanan, ya. Ketika kita dalam memilih makanan, terutama yang ada di supermarket atau di toko-toko, makanan dan minuman kemasan, itu kan banyak sekali. Apa yang perlu kamu perhatikan? Mempelajari hukum. Apakah hukum tersebut halal atau haram? Kemudian memeriksa label. Label yang Bumi maksud, biasanya kan di dalam makanan atau minuman kemasan ada label halal. Nah, ketika sudah ada cap halal berarti boleh untuk dikonsumsi. Kemudian bertanya kepada orang ketika kamu ragu, seumpamanya kamu mengambil makanan atau minuman dalam supermarket, kamu ragu, ini haram atau halal ya? Ketika daripada kamu ragu, ya apakah ini halal dan haram, sebaiknya kamu tanyakan dulu kepada orang yang paham tentang ilmu haram dan halal, atau orang yang paham tentang ilmu agama. Kemudian berhati-hati menghindari makanan dan minuman yang diragukan kehalalannya. Jadi ketika itu ragu makanan atau minuman di depan kamu, sebaiknya kamu menghindari. Kemudian selanjutnya yaitu tanggung jawab produsen dalam menjamin kehalalan. Menerapkan shop halal atau menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menggunakan bahan yang halal. Contoh, ketika kamu membeli pentol, ya, pentol yang sering banyak ya, itu kan kita harus tahu pentol itu terbuat dari apa bahannya. Kamu harus berhati-hati juga ketika membeli, karena kita tidak tahu campuran apa yang ada pada pentol tersebut, ya. Kemudian memperoleh sertifikat halal. Jadi ada sertifikat halal pada lembaga tersebut sehingga dapat diakui barang tersebut adalah barang yang halal, ya. Bisa dipahami dari sini? Bisa? Nah, sekarang Bu Umi ingin memberikan tugas kepada setiap kelompok, ya. Tugasnya apa? Nah, setiap kelompok mempunyai tugas yang berbeda. Bentar. Untuk kelompok pemula, ya, di sini Bu Umi ingin memberikan gambar atau puzzle, kamu gunting, kemudian kamu susun. Ini juga tentang terkait halal dan haram. Ya, kamu susun di kertas ini. Ya, untuk ketua kelompok silahkan maju. Nah, boleh memulai untuk menggunting. Setiap kelompok semuanya bekerja. Kelompok pemula ada yang menggunting, ada yang membantu untuk menempelkan puzzle, mencocokkan, kemudian ada yang mengelem. Untuk kelompok menengah, di sini ada studi kasus atau cerita. Kamu menjawab 4 pertanyaan di sini. Ya, kamu jawab pertanyaan, kemudian kamu tulis di lembar jawaban yang sudah Bu Umi sediakan di sini, ya. Kalau tidak cukup lembar 1, boleh pakai lembar 2. Kalau cukup lembar 1 saja tidak apa-apa. Tulisan harus jelas. Karena apa? Nanti selesai semuanya, kalian mempresentasikan di depan teman-teman. Ya, kelompok 2, ketua. Kemudian kelompok mahir, di sini juga ada cerita atau studi kasus. Sama, ini ada 4 pertanyaan. Kemudian kalian menjawab di lembar ini. Ya, semuanya kerja. Untuk yang menulis boleh gantian. Jadi tidak hanya berpaku kepada 1 orang saja. Paham? Oke, ketua kelompok mahir silahkan maju. Ya, Bu Umi akan berkeliling. Apakah ada yang sulit atau tidak? Untuk pertanyaan ditulis lagi ya di lembar jawaban. Jadi pertanyaan terus jawaban bawahnya. Paham? Oke. Ya, silahkan anak-anak
memotong, untuk kelompok pemula memotong puzzle-nya, ya. Silahkan. Ini nanti untuk gambar yang pertama ya, yang atas tadi loh, ya. Terus ini nanti yang mana lembar selanjutnya? Nah, gambar yang kedua. Yo. Tulisannya yang jelas, jadi temenmu bisa membaca, ya. Ketika ada kesulitan, silahkan bilang ke Bu Umi kesulitannya apa. Ya. Ada yang sulit, kelompok pemula, apa yang mau ditanyakan? Gimana? Kedepannya ini nanti caranya gimana? Halal, barang-barang atau perilaku yang halal apa saja. Nah, ini gambar apa, terus ini apa, paham? Ini juga termasuk barang atau perilaku sikap yang haram apa saja. Ini kamu sebutkan, ya? Yes. Nomor berapa sudah? 4. Terakhir ya. Perhatikan, nanti kamu membacakan judulnya saja, judul jadi cerita. Kamu bacakan judulnya apa, terus langsung pertanyaan dan jawaban. Ya, bisa dipahami? Sudah semuanya? Sudah? Oke. Bu Umi tunjuk langsung kelompok pemula. Sini. Siapa yang maju? Indri sama Depa. Sini. 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 Maju dan nih. Depa udah yang baca. Yang bacakan siapa? Depa. Iki berarti sing megang Indri. Kan yang bacakan Depa. Berarti kamu gini. Ini Pak. Dihadapkan ke temennya, agak di ataskan ya. Kamu tidak membelakangi temanmu. Ya, yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras ulangi. Assalamualaikum yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok pemula Mempresentasikan presentasikan hasil diskusi. Ya, bacakan. halal Mm-mm. sesuatu yang diperbolehkan, Ya, barang yang bersifat dari MUI, bersertifikat. sertifikat MUI, makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol. Ya, betul. Sesuatu yang dilarang, hewan yang disembelih tidak sesuai syariat, Terus? membuang sampah sembarangan. Ya, lanjut. Bentar. Perhatikan kelompok yang lain. Halal bersedekah, Ya, betul. sayuran Terus? dan air minum. Terus? Haram alkohol, daging babi dan judi. Ya, terus bawahnya dibaca. Lakukan beberapa ikhlas dalam memiliki sesuatu yang halal. 1. Mendapatkan keberkahan hidup. 2. Meningkatkan kualitas ibadah. 3. Menjaga kesehatan tubuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok pemula. Sudah, perhatikan Bu Umi. Perhatikan kelompok pemula, kelompok menengah, dan kelompok mahir. Tadi teman-teman kamu sudah mempresentasikan ya. Ada yang mempresentasikan hasil dari puzzle tentang makanan haram dan halal. Kemudian ada yang mempresentasikan tentang cerita atau studi kasus dalam sebuah cerita tentang makanan halal dan haram. Ya, adakah pertanyaan? Ada apa tidak? Tidak. Semuanya paham? Tadi ya Bu Umi sebutkan lagi, Bu Umi tanyakan tadi kan ada perbuatan atau makanan yang haram. Contohnya apa tadi? Pada gambar yang ditunjukkan oleh kelompok pemula. Contohnya apa? Air mineral, ya. Kemudian untuk kelompok pemula tadi juga ada makanan atau minuman yang diharamkan. Contohnya apa tadi?
daging babi. Ya, betul sekali. Kemudian untuk kelompok menengah dan kelompok mahir, tadi kan ada studi kasus atau cerita ya, bahan-bahan pengawet ya. Kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan halal dan haram. Oke. Sekarang Bu Umi ingin melatih pemahaman kalian dengan mengadakan kuis ya. Nanti setiap kelompok ya, nanti ada 4 jawaban. Jawaban 1, 2, 3, 4. Ketika kamu memilih jawaban 1 ya, setiap kelompok mengangkat jawabannya. Bisa dipahami? Ya, cepat-cepatan. Kemudian kalian diskusikan ya, perhatikan. Sebentar. Siap ya? Ya. Tidak usah bertengkar dengan kelompoknya. Ada 10 soal di sini. Bentar. Yo. Yo, dijawab. Mengapa makanan yang mengandung babi dianggap haram? Didiskusikan sama temennya, tidak usah cepat-cepat. Bentar. Disimpan dulu jawabannya, disimpan dulu jawabannya. Sudah? Sudah siap semuanya? Sudah? Yuk. Dalam yang ketiga, diangkat 1, 2, 3. 3. Oke, kita coba. Benar, oke. Terus pertanyaan kedua, apa pengertian halal dan haram? Ya, didiskusikan dengan teman kamu. Tidak usah cepat-cepat dalam menjawab. Yang sudah ada jawaban, ditahan dulu. Sudah semuanya? 1, 2, 3. Diangkat 2. Kita lihat. Oke, benar. Oke. Nah, perhatikan Bumi. Dari materi tentang hukum halal dan haram dapat kalian praktekkan dalam kehidupan kalian. Jadi, ketika kalian menjumpai makanan apapun atau makanan yang asing baru kalian tahu, ya, ketika kalian ragu, lebih baik kamu menghindari. Tanyakan dulu kepada orang yang paham tentang agama, ya. Terus kemudian ketika kamu pergi ke supermarket atau toko, ketika kamu melihat minuman kemasan yang sering kalian beli, jajanan juga yang sering kalian beli di kantin, kamu lihat apakah dalam jajanan tersebut ada label halalnya, ada apa tidak? Ketika ada, berarti itu boleh untuk dikonsumsi. Oke, bisa dipahami? Nah, kemudian ya, Bu Umi hanya ingin berpesan, hati-hati dalam memilih makanan atau minuman yang kamu beli dimanapun berada, terutama di jalanan ya. Mungkin cukup sekian ya dari Bu Umi. Ketua kelas memimpin doa, kita doa membaca basmalah seperti biasanya ya. Yuk dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Oke. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya. Umi minta maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.